Yang paling saya problem tuh kalau Jokowi bicara ngomong, karena dia nggak pakai otak sama sekali. Ya, dia coba. Ada otaknya bang, Buruk juga ada otaknya. Ya. Maksudnya pikirannya ya. Pikirannya. Ya, ya. Coba bayangkanlah, ibu kota negara tidak ada di RPJMN, tidak ada di visi misi, tidak ada di apapun. Ya. Tahu-tahu muncul. Ya kan, Pak? Kan begitu aja. Apa yang muncul di otaknya itu yang dilakukan. Itu yang paling bahaya. Kalau Pak Prabowo, kalau dia punya ide besar, saya yakin dia akan masih melihat, mendengarkan karena ada. Kalau saya nggak terlalu was-was. Dan ada perjanjian tertulisnya, ada dokumennya, ada yang kita bisa teks yang kita baca ya. Ada teksnya kita baca. Tapi kalau ini kan nggak. Nah itu jadi saya orang bilang ada ide besar. Sebentar dulu. Seorang pemimpin besar harus punya ide besar. Ya. Tapi apakah ide besar itu dilaksanakan itu tergantung. Kan beginilah. Kalau kita apa namanya yang biasa di pemerintahan biar birokrasi itu kan ada namanya kajian teknis teknologis, ya. Kajian birokrasis, ya. Baru kajian politis. Teknik teknologi itu kan yang disebut dengan teknokrat. Kan? Teknokrat, itulah dulu kerjanya teknokrasi, itulah kerjanya Bappenas. Ya, ya. Kajian politis birokratis itu adalah sudah masuk Kementerian Keuangan, ya, Kementerian lain. Kajian politis DPR. DPR ya. Keputusan politiknya adalah Presiden, kan begitu. Tidak boleh ada proyek lolos ke atas sebelum kajian-kajian itu. Nah, saya yakin Pak Prabowo akan mengikuti itu gitu. Ya, kalau kita lihat kan perkembangan Pak, misalnya Pak Jokowi ini, itu kepentingan dia dalam proyek strategis nasional PIK 2 dan itu sesuatu yang tiba-tiba masuk aja, lalu kemudian muncul juga dalam undang-undang daerah khusus Jakarta bahwa proyek strategis nasional yang ada di Jakarta ini di bawah supervisi dari seorang wakil presiden. Itu memang kelihatan ya kalau kita lihat bahwa ada kepentingan dasar. Itu kekuatan politiknya Pak Jokowi di mana sekarang untuk menjalankan ini? Di satu sisi abang ingin ini tidak jalan, tapi kan di sisi lain ada yang ingin menjalankan. Di DPR kelihatan nggak? Saya melihat ini, saya tuh tidak pernah anti pembangunan. Yang anti adalah perampokan. Ya. Nah, jadi saya lihat begini. Pak Jokowi ini sudah memikirkan dinastinya, bukan memikirkan dirinya lagi. Mungkin saja sudah terpikir, kalau ini nggak laku, maka Jan Etes tidak menjadi presiden. Jan Etes ya? Jan Etes cucunya. Jadi ini adalah benar kata Pak Anies itu the family man. Ini adalah. Jadi perencanaan keluarganya sangat bagus. Kalau ini jadi, PIK 2 ini jadi, mungkin Jan Etes akan jadi presiden. Itu. Bukan Gibran ya? Bukan, Gibran sudah selesai. Ya, nanti Jan Etes. Nah, jadi bersama. Di Amerika kan juga ada John Adams, Quincy Adams, keluarga Bush kan dua orang kan dia. Jadi terahnya dia udah mau siapkan. Nah, sehingga dia memikirkan jangka panjang seperti itu. Nah, ini Pak